femur. Jadi mudah sekali kakinya kita pastinya agak rileks, posisi begini. Kita tinggal taruh. Oke, udah. Nah, ini window dari hip joint. Kalau di sini saja sudah ada masalah, kita curiga ada sesuatu. Sejujurnya Bapak ini ada masalah dikit nih, karena mungkin ada efusi di sini. Ya, ada efusi, tapi nanti kita cek apakah ada efusi atau enggak. Jangan terlalu suuzon juga. Kadang-kadang hipoekoik bisa karena anisotrop dari yang kita lakukan. Oke, kemudian ini kaput femur, turun ke bawah kita dapat neck femur. Ini yang disebut sebagai anterior pouch. Ini anterior pouch atau anterior kapsul. Lihat, kapsulnya berakhir di sini. Ini masih kapsul semua. Jadi kalau kita misalnya dokter ada intervensi mau nyuntik, dokter nggak harus ke sini, nggak usah. Kita masuk ke kapsul sini aja. Ini sudah bisa masuk ke dalam. Dan ini tidak terlalu nyeri dibandingkan kita ke sini. Kita susurin sedikit ke atas. Ini dia labrumnya. Ini labrumnya dok. Ini labrumnya. Segitiga juga bentuknya. Ini labrumnya. Oh bapak ada cedera juga nih. Labrumnya ada klasifikasi nih. Sakit nggak pak? Harusnya kita dapat segitiga bentuknya. Tapi mungkin pernah ada cedera di labrum tuh, ada klasifikasi di labrum. Ini baru adalah acetabulumnya, ya. Acetabulum. Nah, kita susurin ke bawah. Di atas berarti ada otot iliopsoas. Iliopsoas terus ke bawah. Ini adalah insersinya. Ini yang saya tadi mau bilang. Bisa ada dua impingement. Apakah pincher type? Pincher ini berarti adanya di sini. Dia di acetabulumnya tumbuh spur. Atau cam type. Cam type berarti adanya di sini. Nah, ini ada kemungkinan besar cam type. Jadi kita bisa dynamic testnya, kita mau fleksi hip untuk kita cek ke sini, apakah ada nyeri atau enggak. Oke, kita minta pelan-pelan. Pak, mesin saya gerakin ya Pak ya. Tekuk duduk panggulnya. Oke, kita pertahankan. Nah, ada dua kita mau lihat. Satu, akumulasi cairannya bergerak atau enggak. Kalau benar itu efusi, maka dia akan bergerak. Oke, kalau enggak berarti tidak akan berubah. Nah, ini kayaknya enggak ya. Ada dikit tuh, ada dikit ya. Mungkin dia benar ada efusi nih. Oke, kemudian terlihat ketika masuk nggak terlalu ada masalah. Cuman kita dapat ada efusi. Oke, efusi hip kita harus curiga apakah dari OA ataukah dari injury dari hip joint. Oke, setelah kita cek di glenoid, di acetabulum, kita naik ke atas labrum, habis itu kita naik ke atas lagi. Tendon pertama tadi kita cek ini AIIS ya, jadi AIIS. Kalau di atas ini kan, di atas ini sias, ini sias yang paling besar. Di bawahnya adalah AIIS, anterior inferior ischial crista ya. Ini tendon rectus femoris. Ini tendon rectus femoris. Jadi kalau di atas kan sias, kalau di sini atau ASIS ya, kalau saya bahasa Indonesianya nggak tahu nih, bahasa Inggrisnya ASIS, kalau ini AIIS, jadi AIIS ini rectus femoris tendon. Oke, kita turun ke bawah kita dapatkan iliopsoas, tapi kalau ke atas kita dapatkan ke rectus femoris muscle. Lihat, ini rectus femoris muscle, di bawah iliopsoas muscle. Oke, dari sini kita bisa rotasi. Ini cantik sekali, kita bisa dapatkan beberapa struktur bagus di sini. Oke, kita lebih ke proksimal dulu. Dokter akan dapatkan dua muscle di sini. Ini adalah iliacus lateral, iliacus medial. Oke, kemudian ini ada muscle di sini. Ini ada muscle di sini. Ini adalah psoas muscle. Ini adalah psoas tendon. Nah, di antara ini disebut sebagai iliocapsularis muscle. Buat PDS penting sekali. Iliocapsularis sering menjadi struktur yang mengalami snapping. Jadi kalau ada hip snapping, anterior snapping, itu bisa disebabkan karena itu. Oke, ini sudah. Kita sekarang naik ke atas. Naik ke atas kita mulai patokan adalah di sias. Sias, arahkan kira-kira ke arah inguinal ligamen. Ini yang paling di atas adalah inguinal ligamen. Ini inguinal ligamen. Kalau kita susurin terus ke arah pubis, kita akan dapatkan trigonum. Ini adalah neurovascular bundle ya. Neurovascular bundle terdiri dari, lihat ya, kalau ditekan kolaps berarti vena, ditekan nggak kolaps berarti arteri. Sesuai dengan teori kita VAN,
Ini berarti vein, arteri, berarti ini adalah nerve. Ini harusnya fokus saya naikin ke atas, tapi jujur ini agak susah kalau kita mau pindah-pindah. Oh, ini bisa. Oke, kita bisa dapat ya. Ini pasti arteri. Kita tekan kolaps atau enggak. Waktu kita ragu kita bisa Doppler tentunya. Gimana tadi CRT ya? Harusnya di CRT. CRT tadi ganti-ganti dia. Tadi dia bisa. Oke, yang itu vena tuh yang paling sana, yang ini arteri, ini nerve-nya. Lihat kebayang bentuknya segitiga, segitiga trigonomnya ini adalah neurovascular bundle. Oke, nah ini yang menarik, kita bisa susulin lagi ke sini. Susulin ke sini. Nah, ini karena USG-nya bagus, kita dapatkan lateral femoral cutaneous nerve yang sangat bagus sekali. Ini dia, SIAS, ini lateral femoral cutaneous nerve, sangat superficial, dekat sekali dengan inguinal. Oke, ini kita taruh di tengah, kita susurin pelan-pelan ke bawah. Ya. Sekarang dia lateral femoral cutaneous nerve ini tadi. Sekarang lateral femoral cutaneous nerve berada di dua otot yang besar. Satu tensor fascia lata, satu sartorius. Oke, ini yang dibilang neuralgia parestetika tadi. Ini lateral femoral cutaneous nerve turun ke bawah. Oke, nah ini tensor fascia lata, ini adalah sartorius muscle, ini adalah nerve-nya. Oke, kita bisa cek LFC. Oke, itu anterior. Sekarang kita ke medial. Medial kita minta pasiennya begini. Saya nggak akan sampai ke tendon ya untuk ke medial. Cukup kita deteksi muscle-nya. Muscle-nya aja. Ini gimana tendon adduktor ini gampang. Kita bisa maaf ya Pak. Ini tendon adduktor yang paling besar. Tinggal kita susuri tendonnya. Kita taruh begini saja, kita sudah dapatkan 3 tendon yang sangat besar dan bagus sekali. Ingat yang paling atas apa? Adductor longus brevis, paling besar magnus. Oke, ini harusnya kita bisa susulin terus ke dalam sampai ke pectineus muscle, tapi ujungnya adalah di pubis. Dokter kalau nggak butuh banget nggak harus sampai seperti itu, nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau dokter perempuan suka agak bereaksi pasiennya. Kalau laki juga lebih ngeri sih sebenarnya ya. Oke, nah ini yang kita lihat ada nerve-nya. Dokter lihat ini nerve. Antara brevis dengan magnus, posterior obturator nerve. Posterior obturator nerve antara longus dengan brevis, anterior obturator nerve. Kelihatan nerve-nya 2, 1, 2. Oke, ini istilahnya kita lihat. Medial udah itu aja, kemudian kita ke lateral. Nah, lateral ini yang challenging. Pak mirip-mirip sana ya Pak.